Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabira Bilqis dengan NPM 2023 104150076. Kali ini saya ingin menjelaskan materi dari pertemuan awal hingga pertemuan 3 dengan tema evolusi dan peran strategi security dari pengamanan swakarsa hingga manajemen modern. Adapun dari materi yang pertama mengenai tinjauan umum security. Nah, dari yang materi pertama, materi ini membahas tentang tinjauan umum mengenai security ataupun juga tentang keamanan yang sangat relevan sekali dengan keadaan bangsa Indonesia pada saat ini, baik itu secara karakteristik geografis dan juga dari sisi sosial yang sangat kompleks. Oleh karena itu, materi ini sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Rahman Amin, SHMH, yang memiliki latar pendidikan hukum yang sangat kuat. Adapun latar belakang dari materi ini ialah yang pertama, Indonesia itu merupakan kepulauan terbesar di dunia dengan posisi geografis yang sangat strategis. Ya, di antara benua samudra dengan memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman keamanan. Terus juga yang kedua, dari bangsa Indonesia ini tuh kita memiliki keanekaragaman yang banyak sekali. Misalnya ada suku, bangsa, agama, ras, dan juga golongan yang menjadi potensi konflik internal yang mengancam persatuan dan juga kesatuan bangsa. Lalu yang ketiga, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkembang pesat di isu keamanan global yang semakin kompleks gitu. Jadi tentunya hal ini dengan adanya perkembangan pesat teknologi berdampak pada warga negara Indonesia tersebut. Nah, lalu adapun dari landasan filosofi security ini. Dari materi ini terdapat adanya landasan filosofi security. Yang pertama, ada Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, khususnya keadilan sosial, sehingga menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek keamanan. Jadi, dalam sila keadilan sosial ini, itu sangat mengandung makna yang penting bagi keadilan sosial. Adapun pembukaan UUD 1945 yang secara eksplisit mencantumkan tujuan negara itu untuk apa? Yang tentunya untuk melindungi segenap bangsa dan negara, dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Lalu yang ketiga, pada bab 12 UUD 1945 pasal 30, yaitu tentang mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semata. Lalu, adapun landasan yang kedua mengenai tentang landasan operasional security. Nah, dalam landasan ini tentunya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur fungsi kepolisian. Nah, salah satu fungsinya adalah pemerintah negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakatnya. Terus juga ada penegakan hukum, perlindungan, mengayomi, dan juga pelayanan terhadap masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, selain Polri, fungsi kepolisian juga diemban ya, khususnya kepolisian khusus, fungsinya untuk menyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Lalu adapun pengertian dari security tersebut. Nah, secara etimologi, istilah keamanan atau security berasal dari bahasa Latin atau securus, yang berarti terbebas dari bahaya dan juga ketakutan. Lalu pengertian security secara umum ialah mengenai security itu mencakup rasa aman, secure, dan selamat atau safety, kepastian, security, dan kedamaian, peace, dalam berbagai lingkup mulai dari individu, bahkan hingga negara. Nah, Anthony Giddens mendefinisikan security itu sebagai konsep tentang rasa aman yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga internal. Adapun juga dari Buzan menjelaskan bahwa security itu berhubungan dengan manusia secara kolektif dan juga dapat dikategorikan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada
military security, political security, economic security, societal security, dan environmental security. Dalam konteks masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi yang sangat dinamis menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Nah, keamanan dalam negeri adalah bentuk keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan juga ketertiban masyarakat, mulai dari ketegakan hukumnya, serta terselenggaranya perlindungan pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai dasar keilmuan security, di mana pada materi yang kedua ini memiliki hubungan dengan materi yang sebelumnya. Pertama, adanya pengertian manajemen. Nah, pengertian manajemen ini dapat diartikan sebagai proses mengarahkan dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dan juga melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Kedua, ada yang namanya urgency management. Manajemen itu memang sangat penting ya, karena kan berfungsi sebagai penggerak sumber daya, terus juga menciptakan efisiensi, dan juga memungkinkan adaptasi terhadap perubahan, sehingga dapat mendorong adanya kerjasama. Nah, yang ketiga ini tentang manajemen security. Manajemen security ialah aplikasi prinsip-prinsip manajemen dalam bidang keamanan. Nah, ini tuh mencakup seperti perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian sumber daya untuk melindungi aset seperti itu, dan juga untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bidang ini tentunya diliputi keamanan fisik, terus juga informasi, personalia, hubungan industrial, dan juga pengembangan komunitas. Lalu, selanjutnya mengenai tahapan manajemen security. Tahapan manajemen security ini dibagi menjadi 5 bagian. Adapun perencanaan, planning, yaitu menetapkan tujuan keamanan, lalu juga perorganisasian atau organizing, adalah mengatur sumber daya dan juga sebuah tanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah kepegawaian atau staffing, rekrut, terus juga melatih personel keamanan seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah pengarahan atau directing. Jadi itu seperti memantau atau juga mengarahkan ya kinerja si personelnya tersebut seperti itu. Lalu yang terakhir ada yang namanya pengendalian atau controlling. Nah, controlling ini biasanya itu seperti mengevaluasi efektivitas dan juga melakukan perbaikan. Jadi kayak evaluasi sih sama si personelnya tersebut. Nah, adapun yang selanjutnya mengenai teori-teori pendukungnya. Nah, dari teori yang pertama, dari hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori ini menjelaskan motivasi manusia berdasarkan tingkat kebutuhan, dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Lalu ada juga teori fungsional Malinowski, menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada teori dari Alvin Toffler, menggambarkan perkembangan masyarakat melalui gelombang pertanian, industri, dan juga informasi. Terakhir ada tata tentram Kertarahaja. Konsep inilah sangat menekankan pentingnya menetapkan itu ketertiban atau tata, lalu keamanan atau tentram, usaha atau kerta, dan kesejahteraan atau rahaja dalam masyarakat. Lalu untuk materi terakhir, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pengamanan, swakarsa, dan fungsi kepolisian. Nah, adapun yang pertama adalah sejarah fungsi kepolisian. Nah, untuk di Babilonia sendiri, kepolisian itu dikendalikan oleh raja, God of Hammurabi yang ada di Babilonia. Nah, kalau di Mesopotamia itu adalah sebagai budak, sebagai petugas keamanan di sana. Kalau misalkan di Yunani itu adalah pemolisian kekeluargaan, king policing, dan juga oleh penguasa king's policing. Lalu, adapun di Roma itu polisi itu berfungsi sebagai polisi sukarelawan aja atau Roma Vigiles. Nah, dan juga pegawai kaisar atau Praetorian Guards. Adapun awal mula kepolisian itu yang ada di Inggris. Nah, awal mula kepolisian di Inggris itu awalnya adalah sebuah tanggung jawab warga aja atau Statute of Winchester pada tahun 1185. Nah, di mana warga itu bertanggung jawab atas hukum dan juga ketertiban gitu. Lalu ada tithing groups, di mana kelompok 10 keluarga tersebut
menjaga keamanan desanya tersebut. Lalu di Inggris juga ada yang namanya Metropolitan Police Act di tahun 1829. Nah, pada tahun inilah kepolisian itu mulai menjadi modern. Pertama yang ada di London. Lalu yang terakhir ada yang namanya Private Police atau Bow Street Runner, Thames River Police dari Amerika Serikat. Yang pertama adalah Pinkerton Agency atau perusahaan security swasta. Nah, security swasta ini tuh sangat berkembang pesat karena polisi tuh semakin lama tuh semakin terbatas gitu. Lalu yang terakhir ada di Indonesia, di negeri kita sendiri. Yang pertama ada masa kuno. Nah, pada masa kuno ini pengamanan kelompok oleh masyarakat seperti Bayangkara atau Penayakan. Lalu pada masa kolonial, di masanya Boljo dan Scout itu adalah cikal bakal kepolisian. Lalu juga pada di masanya Jepang, kepolisian itu ikut pada sistemnya Jepang. Jadi ada yang namanya Tonarigumi atau disebut juga rukun tetangga. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, kepolisian di Departemen Dalam Negeri itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ya, jadi disebut sebagai dengan Hari Bayangkara. Seperti itu. Terakhir, ada di mana setelah masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kepolisian itu menjadi Departemen Dalam Negeri atau bisa dibilang menjadi tanggung jawab sendiri, di mana lahirlah Hari Bayangkara di Indonesia, seperti itu. Sekian dari materi pertama hingga materi terakhir ataupun materi ketiga sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.